Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi ya bosku. Salam sejahtera dan terima kasih buat bosku yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk ditonton sampai habis tanpa skip ya. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe silahkan untuk like dan subscribe-nya ya. Dan juga bunyikan tanda loncengnya bos ya. Oke bos, untuk video kali ini kita akan membahas suatu hal yang biasa dalam dunia perentokan ya. Khususnya untuk masalah indukan ini bos ya, yang sering bertelur digabungin dalam satu petarangan atau digabungin dengan telur indukan lain ya. Kemarin ada yang bertanya untuk mengenai hal ini dan kerugian apa yang kita dapat jika hal ini terjadi ya. Oke, akan saya jelaskan dan akan saya bahas. Semoga ini bisa memberi pemahaman untuk kalian yang masih pemula dalam mulai beternak entok ya. Kerugian yang pertama, jika hal itu yang terjadi ya, atau masalah pertama lah yang jika hal itu terjadi, itu indukan entok itu biasanya tidak mau mengerami bersamaan ya. Misal telurnya digabungin jadi satu, itu biasanya kadang ada cuma satu indukan yang mengeram di petarangan itu. Karena yang satu indukannya lagi yang telurnya digabungin itu kadang nggak berani mengerami bersamaan. Nah, tapi indukan yang nggak berani mengerami bersamaan dalam satu petarangan itu biasanya kan karena sifat mengeramnya aktif, itu biasanya dia mengerami telur seadanya. Jadi ada indukan lain yang baru bertelur di sarang yang lain atau di petarangan yang lain, itu langsung dirami. Nah, itu masalah yang pertama bosku ya. Otomatis itu bisa merusak telur itu bos, yang baru dikeluarkan oleh indukan lain langsung dirami. Otomatis kan langsung aktif embrionya itu bos, langsung proses pembentukan. Jadi nanti masalahnya persentase penetasannya tidak bisa maksimal ya, dan tidak bisa bareng, biasanya seperti itu. Nah, untuk antisipasinya, jika hal ini terjadi, indukan yang nggak mau mengerami barang ini itu dikurung saja ya, untuk antisipasi supaya tidak mengerami telur-telur lain yang baru bertelur ya, tidak mengerami telur indukan lain yang baru dikeluarkan atau baru berlangsung bertelur itu ya. Itu antisipasinya, indukan dikurung dulu yang seperti itu. Dikurung dulu selama 3 hari, biasanya sifat mengeramnya sudah mulai hilang ya. Baru digabungkan dengan pejantan ya. Terus yang masalah kedua, jika telur itu digabungin kan terlalu banyak ya. Terlalu banyak, mungkin bisa sampai 30 atau 25 ya. Dan itu kalau cuma dirami satu indukan, itu persentase penetasannya juga tidak bisa maksimal, tidak bisa bagus karena terlalu banyak telur yang dirami ya. Jadi tidak mumpuni kalau hanya dirami satu indukan saja ya. Itu masalah yang kedua. Kalau mau mengerami bersamaan ya, misal bertelurnya bersamaan, bertelurnya juga bareng, digabungin jadi satu petarangan dan dirami bareng juga, itu biasanya nggak masalah ya. Yang dimasalahkan itu yang bertelur digabungkan tapi bertelurnya nggak bareng, itu juga bisa masalah. Maksudnya gini, kan indukan yang satu, indukan yang A misalnya ya, bertelur dulu sudah beberapa butir ya, langsung masa bertelurnya selesai langsung proses mengerami. Lah sedangkan yang satunya lagi, indukan yang B, itu masih berlangsung proses bertelurnya. Jadi nanti otomatis kan langsung dirami, langsung proses pembentukan embrio telurnya. Padahal yang satunya, yang indukan B ini, proses bertelurnya belum selesai. Nah, nanti itu untuk persentase penetasannya juga tidak bisa maksimal karena tidak bisa menetas bareng, dan juga biasanya nanti yang telur dirami akhir-akhir itu, yang dikeluarkan akhir-akhir dari indukan si B itu, indukan si B itu biasanya juga bisa menyebabkan gagal menetas karena tidak dirami secara maksimal itu ya, karena persentase penetasannya tidak bareng itu bos ya. Itu masalah juga ya. Terus langkah baiknya gimana kalau indukan entok bertelurnya digabungin seperti ini ya, misal ini contoh ya. Langkah baiknya dipindahkan ya, dipisahkan.
Untuk cara memisahkannya ya, kalau kalian sudah tahu indukan mana yang bertelurnya digabungin itu indukan yang satunya dikurung ya. Indukan yang satunya dikurung. Misal indukannya si A sudah di petarangan yang digabungin tadi, indukan si B dikurung, dipindahkan di petarangan sebelahnya dengan cara di petarangan sebelahnya kasih telur untuk pancingan ya, kasih 2 butir atau 3 butir untuk pancingan ya. Setelah itu dikurung pas malam hari, karena entok itu biasanya kan bertelurnya di malam hari ya biasanya, tapi walaupun nggak pasti, tapi biasanya rata-rata pengalaman saya itu di malam hari, dan tepatnya itu di fajar hari biasanya ya. Lah itu dikurung di situ hingga meninggalkan telur di petarangan itu. Jadi dikurung, lalu paginya dibuka, pas mau ngasih makan dibuka, dan lihat petarangannya, dia sudah meninggalkan telur di situ atau enggak ya. Kalau sudah, tetap lakukan pengurungan ini selama 3 hari ya. Minimal dia itu meninggalkan telur di petarangan itu sebanyak 3 kali ya, di petarangan yang kita pindahkan ya. Contoh, kita pindahkan di petarangan ini, lalu kita kurung seperti ini itu selama 3 hari, dan dia usahakan dia itu meninggalkan telur di sini sebanyak 3 kali atau 3 butir ya. Nah itu kalau biasanya kalau sudah seperti itu, nanti otomatis seterusnya nggak usah kita kurung seperti ini, dia sudah mau menempati petarangan ini yang kita pindahkan ini, dan mau mengerami di sini juga ya. Itu cara yang paling efektif yang biasa saya lakukan ya, ketika indukan entok saya itu bertelurnya digabungin ya. Karena itu sudah menjadi hal yang wajar ya, entok bertelur digabungin itu sudah hal yang biasa sekali. Bahkan sampai satu petarangan itu ditempati 3 indukan ya, tapi nggak mau mengeram bareng semua. Kadang ada yang cuma 1 yang mau mengeram, karena indukan lain biasanya itu bertengkar ya. Bertengkar maksudnya mau mengeram tapi dipatokin terus nggak berani mengeram, biasanya seperti itu. Alhasil yang nggak berani mengeram itu akhirnya karena mempunyai sifat mengeram ya, memasuki sifat mengeram, dia itu mengerami telur sembarangan ya, telur indukan lain ya, yang baru bertelur pun dirami. Itu yang sangat bermasalah sekali ya. Jadi usahakan kalau kalian sudah melihat indukan kalian yang bertelurnya digabungin itu segera dipindahkan sebelum memasuki proses pengeraman ya. Usahakan seperti itu supaya tidak mengalami stres seperti tadi yang mengerami telur indukan lain dengan sembarangan ya, baru bertelur sudah dirami. Itu yang bermasalah ya. Oke, sudah paham ya bosku langkah yang awal tadi untuk antisipasi kalau kalian sudah melihat indukan kalian bertelur digabungin, yaitu segera pisahkan dengan cara yang tadi, dikurung selama 3 hari di petarangan sebelahnya ya, dipancing dengan 2 butir atau 3 butir telur dikasih di petarangan itu yang kita pindahkan, lalu biarkan dia mengeluarkan telur di situ sebanyak 3 kali ya. Sebanyak 3 kali, baru nanti nggak usah kurung, biasanya sudah menetap di situ dan mau mengeram di situ, dan insya Allah biasanya itu sudah aman ya. Pengalaman saya sudah aman, dan proses persentase penetasannya pun ya, pengeramannya pun bisa maksimal ya. Oke, jadi sudah paham ya bosku, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan video ini ke sosial media Anda ya. Semoga video ini bisa juga memberi manfaat kepada saudara-saudara yang lain yang baru memulai beternak entok ya. Salam sejahtera buat sedulurku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.